welcome ya. Ini di yang kedua kita kayak masih kaku juga. Sebelumnya minal aizin wal faizin Oh iya, buat minal aizin wal teman-teman faizin. semua, teman-teman muslim yang menjalankan Ya, setelah ibadah puasa selama sebulan kemarin. dan silahkan enjoy dengan kritik-kritik dan saran dari keluarga besar. Ya, itu udah Dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. pertanyaan yang sudah expected ya. Nah, Dan sebenarnya apa namanya? 30 hari puasa kemarin itu sebenarnya bukan mengajarkan kita menahan diri dari godaan, tapi mengajarkan kita untuk sabar menerima pertanyaan dari keluarga besar. Meskipun ini tag-nya sebelum lebaran. ya, Nggak apa-apa. ini kita tag-nya sebelum Ya, lebaran. buat bang konten aja, jadi kita nggak kejar-kejar gitu. Sebelumnya kita udah diskusi, nama kita duduk cerita, Iya. karena kita ada duduk perkara yang mana itu tuh kayak studi case yang ada di ilmu hukum. Ya duduk cerita, ya gue cuma ngebelokin aja sih. Kita cuma Ngebelokin lebih ke kayak ya lebih psikologi lah. Jadi ya udah deh, lanjut aja ke apa namanya, case yang emang udah common ada di lebaran, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang unexpected gitu kan. Yang mana kalau gue sih ngerasa udah capek ya sama dunia gitu kan. Terus capek sama saudara-saudara lo gitu. enggak maksudnya sama dunia. Terus ternyata pas kumpul sama saudara tuh bukannya rilis, bukannya apa tuh, jadi kayak Malah ditambahin beban dar aja. error gitu kan. Tambah ditembak-tembakin. Iya, nah. Lalu kalau kayak gitu gimana menghadapinnya? Gue lebih ke senyumin aja sih ya. Ya daripada lo ngerusak mood lo. Yang common apa yang common? Yang aman misalkan kayak lu kerja di mana. Anjing. Masih ada tuh. Itu biasanya tuh saudara-saudara yang jauh. Saudara-saudara jauh yang baru Nanya ketemu doang, aja cuma nanya pas doang lebaran. atau ada follow up question juga? Nanya doang sih, kayak abis itu memperkenalkan dia kerja di lembaga apa. Kalau dia kerja di mana. Sama ya, yang mungkin permasalahannya di masa-masa dewasa umur 20-an, 30-an, kapan nikah? Kompak lagi anjing. Kapan nikah? Ini belum di briefing nih. Langsung kompak aja. Iya, kapan nikah sih itu ya kayak iya. Berarti gue sih menilai kalau cara lo nanggepin masalah beda ternyata ya gitu kan. Soalnya kalau gue emang dari awal udah nggak suka. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mereka nggak berani nanya gitu. Karena dari awal gue udah ngasih boundaries buat diri gue ke keluarga. Iya, gue juga sebenarnya kayak gitu. Cuma mostly kan kayak mungkin itu buat keluarga besar yang ada di misalkan kayak gue di Jakarta nih. Iya. Tapi buat yang keluarga jauh, Yang jauh kan mereka nggak tahu nih, nggak terlalu ini kan kayak mereka baru ketemu lagi sama gue. cara gue antisipasinya, gue dari awal emang nggak akan keluar. Maksudnya keluar? Ya, instead of apa ya, kayak let's say kamar, atau enggak kan emang gue sebelumnya juga keseringannya kerjanya di operational things ya. Jadi yang mana Jarang lebaran ketemu lah. jarang ketemu, lebaran tuh ya gue masuk in charge gitu. Dan itu ngebantu banget sih. Oh ya, so far 10 tahunan lah gue lebaran tuh yang dar-der banget. Kayak iya lebaran oke, ada beberapa tahun yang gue beneran ikut apa sholat id terus lebaran. Tapi gue shift 2. Tapi gue shift 2 gitu. Jadi gue siangnya tidur, terus jam 1 jam 2 berangkat kerja gitu. Jadi mereka tuh kayak mau nanya juga mungkin kasihan, sungkan Iya, karena udah gue capek, kayak gitu loh. Berarti kita langsung aja sekalian lah bahas defense mechanism ya. Jadi berarti kalau ada stres perihal apa namanya pertanyaan seperti itu, defense mechanism lo berarti tadi lebih ke ya di apa ya disenyumin aja lah. senyumin aja. Berarti lo hadapi lah ya. Ya gue hadapin, gue senyumin. Ya kalau memang butuh gue jawab seadanya, seperlunya aja, mereka taunya. Ini tough guys nih. Tough guys. Kayak mungkin pas lebaran sepupu-sepupu gue pada bawa pacarnya, gue ditanyain pacarnya Lah kan mana. ada. Ada, tapi kan tidak di Jakarta. Waifu. Lu printnya bantal tuh. Anjir. Nah, kayak kalau defense mechanism gua tuh ya lari, cuman kan ngebentuk apa namanya boundaries gitu loh, buat
orang-orang nggak akan nih bisa nanya itu gitu kan, karena sebenarnya dibilang sensitif juga enggak, tapi menurut gua tuh banyak yang kita pikirin sehingga pertanyaan-pertanyaan basic kayak gitu tuh jadi pengganggu aja sih. distract. Tapi gue lebih ke sini sih, itu tuh pertanyaan yang secara prioritas itu tuh nggak urgent dan juga not important. Lu kalau tahu Iya. apa Hansen Hour Matrix itu kan ada tuh paling bawah tuh, dia kategorinya not important, not urgent. Nah itu tuh pertanyaan begitu gitu ditanyakan oleh orang yang sedang mikir ini kehidupan setelah mau kemana gitu. Kan jadinya ya udah, maksudnya pertanyaan kayak gitu menurut gue tuh kayak lebih baik ya musnah gitu. Nggak usah ada lah. Nggak usah ada gitu kayak ya. instead lo nanya ini tuh mendingan nanya ini dari mana, maksudnya lebih ke Host life, ya host host life life. itu lebih bisa kita terima ya. Iya, jadi mungkin yang dijawab akan lebih engaging. Ya kayak misalkan saudara jauh terus baru datang lagi ke Jakarta, lebih nanya di Jakarta mau kemana sih, terus ngobrolin tempat wisatanya atau gimana atau enggak gitu lah. interest yang sedang lo lakukan aja gitu kan, kayak nggak usah bawa-bawa urusan pribadi ya. Berhubungan dengan defense mechanism, yang gue tahu defense mechanism itu turunan juga dari itu namanya Corin Horney. Gue tuh pas pertama kali belajar psikologi kepribadian, kalau nggak salah psikologi kepribadian, Kepribadian apa umum? enggak, yang kepribadian. Kepribadian. Jadi memang ada serinya tuh dari Freud ke siapa gitu. Karena kan Freud di psikologi itu termasuk mazhab Ya. gitu kan. Enggak mazhab sih, enggak. Gue ngeri di ini aja. Apa ya? Bukan Ya. mazhab, jadi kayak Intinya jadi apa pikiran utamanya. Ya kan, kayak mindset utamanya itu dari beliau gitu. Karen Horney itu turunannya dari Freud. Nah, balik lagi ke defense mechanism. Sebenarnya ada 10 waktu itu yang gue baca. Ya mungkin juga sekarang udah apa ya? Banyak Udah berkembang gitu. Cuman ada sebenarnya ada basicnya tuh ada 3 gitu. Yang pertama, lari dari masalah. Defense mechanism itu defense mechanism, lari dari menghindari masalah, itu tuh defense mechanism by the way. Ya kan? Iya. Terus kedua, facing the problem. Yang ketiga, istilah gua tuh ngumpet atau ngetekin orang gitu. Jadi kayak ngumpet tapi di belakang orang lain gitu. Paham nggak lo? Lebih ke Iya, jadi kayak misalnya lu diomelin sama bokap lu nih, diomelin sama bos nih, terus lu ngumpet di supervisor lu, minta tolong sama SPV lu, kayak gue abis diomelin nih sama CEO gue nih, sama CEO gitu. Ya ngomong sama SPV lu, iya, terus kayak ya kata SPV, ya pokoknya bawa orang lain gitu kan. Nah itu defense mechanism yang mana itu turunnya baik banget gitu. Nah lu tipikal yang mana nih bang? Jadi apa yang lo sebutin? Lari, Dari terus hadapi, melibatkan orang lain. Nah itu. Sebenarnya lebih ke hadapi, cuma ada beberapa. Ya, balik lagi ke kondisinya sih, kondisi permasalahannya. Nah. Ada beberapa momen yang memang defense mechanism gue berjalannya jadinya lari atau melibatkan orang lain kayak Nah, gitu. berarti lu normal. Karena Iya. defense mechanism yang benar itu gak ada yang salah. Iya. Yang salah itu, yang salah itu ketika lu hanya menggunakan satu defense mechanism, salah satunya aja di semua case. Di semua case lu cuma lari, di semua case lu cuman ya langsung hadapi atau enggak di semua case lu melibatkan orang lain, itu salah gitu kan. Ya, lo ada masalah tabrak-tabrak terus ya. Iya. Hancur juga Iya, kan, sebenarnya. maksudnya yang kita harus bisa belajar dari kesalahan orang lain gitu. Dan ada orang tipikal yang memang misalnya butuh untuk ngejernihin pikiran dulu, that's why dia lari gitu kan. But in the end of the day, dia harus nge-face itu kan, dia harus Nge-face menghadapi itu itu. Ya jadi nggak dari 3 tersebut nggak ada yang benar, gak ada yang salah gitu kan. Yang salah itu, Iya. ya nggak lu ada. cuman condong ke salah satu doang. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Ya, Semuanya sebenarnya ada dalam diri manusia, persentasenya aja yang berbeda. ya betul. Oke, ini ngomongin berarti persentase ini ya, traits ya, Iya. sifat gitu. Jadi kayak gue introvert, bukan berarti gue nggak ada ekstrovert, ya ada. Ada, cuma Ya persentasenya paling mungkin nggak 1%. Nggak 1% juga Enggak. sih.
Gue pernah tes, tapi ini bukan tes yang apa namanya eligible, bukannya gimana, yang tes 16 personalities itu loh, MBTI. yang keluarnya MBTI. Anjir, judging gue 97% gitu. Rata kanan aja, rata kanan Lo aja. cocoknya harusnya Judging gue 97% gila. jadi jaksa lo ya. Hakim lo. Ya, cuman tetap ada ini, apa sih? INTJ, Kalau ada orang konseling sama lo gimana? Nah, Kenal. tapi gue untungnya Ah. NT, nice try. Intuisi sama thinking gue tuh jalan gitu kan. Jadi gue judging gue tuh based on that information gitu kan. Kalau misalnya memang gue judging tuh karena gue punya apa ya? Gue punya Punya reason. thinking dia. Ya ada inilah background story-nya lah, landasan. ada landasannya. Dan kalau misalnya emang gua di apa namanya disanggah, ya udah present your ini apa namanya sanggahannya apa, biar bisa diolah lagi. Jadi kan kita adu argumen gitu, baru ntar judgementnya gua ubah gitu kan. Ya Jadi jadi lo cocoknya jadi jaksa gitu. malah jangan. Ya, jadi gue terlalu minggir ke sana aja, ribet. Ya, jadi kayak gitu. Iya. Nah, kalau lu sendiri gimana bang? Kayak ada gak sih yang mungkin lu awalnya begini terus tiba-tiba sekarang pindah gitu? Defense mechanism lu jadi pindah? Indah. Iya. Kalau dominannya. Enggak. Kan kita tadi bahas defense mechanism tuh. Kita langsung aja fokus yang ketiga itu biar lebih mudah tuh, ya kan? Lari, hadapi, atau enggak melibatkan orang lain. Nah, yang awalnya mungkin lu lari, terus tiba-tiba sekarang udah berubah nih gitu kan. Nah, itu ada gak tuh hal-hal kayak gitu? Ada. Apa tuh contohnya? Boleh cerita gak? Kayak dulu gue misalkan ya mungkin zaman sekolah, zaman kuliah, gue itu termasuk orang yang nggak suka sama hitung-hitungan atau sama bahasa Inggris. Oke. Setiap ada mata pelajaran itu Kabur gue selalu kabur. Gue masuk tapi dengan duduk paling males-malesan atau duduk di belakang, Oh, lu atau kabur. gue nggak masuk sama sekali. Setiap ada pelajaran itu, bahkan sampai ujian aja gue bisa bilang nggak masuk. Tapi sekarang justru itu jadi salah satu hal yang gue jadi menarik Mau belajar. dan gue tadinya kan nggak suka MTK misalkan. Gue nggak suka MTK, gue jadi suka banget sama MTK. Apa tuh ininya, turning point-nya apa? Turning point-nya di kelas berapa ya? Kelas 3 SMP kalau nggak salah. Seru ternyata ngulik. Karena Maksudnya belajar. Mungkin lebih ke belajarnya ya. Belajarnya gue kan suka kayak kelompok gitu. oh iya. Jadi gue Berarti nanya metode ininya ya. metode belajarnya mungkin yang lebih Berarti masuk lo ke gue. ngedefine, oh ternyata matematikanya tuh sebenarnya ya udah objek aja gitu ya. Iya. Yang lo benci tuh kayak mungkin Kayak format pembelajarannya gitu-gitu ya. dan membuat si matematika ini jadi menarik untuk dibahas. Karena lo bisa diskusi dengan teman-teman lo. Iya. Nah, gua pas kelas 3 SMP itu dari yang tadinya ya lu ranking berapa sih? Tahu-tahu gua dari 10 besar. Anjing. Serius. Gokil. Gokil. Kayak gitu. Nah itu contoh yang awalnya dari lari dari masalah akhirnya bisa menghadapi masalah. Kalau gue contohnya tuh sama orang sih, gue dulu suka overthinking gitu kalau sama hal-hal yang unexpected buat gue. Tapi akhir-akhir kayak udah sering berjalan waktu, gue makin realize kayak oh ini ada hal yang ternyata tuh yang unexpected ini tuh bisa diregulasi dengan cara gue harus tahu nih kemungkinan apa yang akan terjadi sehingga bisa gue cegah atau nggak bisa gue tanggulangi sebelum itu terjadi. Bukan tanggulangi apa?
preventif. Ya, preventif. Bisa kita cegah, Bisa dicegah. gitu kan. Kayak misalnya hujan mulu gitu kan. Hujan mulu, ya udah kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu hal-hal yang nggak bisa kita Nggak bisa kita rubah, kontrol. nggak bisa kita kontrol. Jadi satu-satunya cara, either gua datangnya lebih awal atau enggak gua pakai jas hujan. Itu aja sih. Jadi ya itu salah satu defense Mekanisme. defense mechanism, cara lu untuk menghadapi masalah gitu ya. Defense mechanism. Ya, atau untuk mendapatkan problem solving juga bisa. Ya, itu salah satu outputnya sih, lu jadi Jadi problem outputnya solver. jadi problem solver. Ya oke. Gitu sih. Sebenarnya segitu dulu karena kita tag-nya juga pas lagi puasa. Ya kebetulan juga udah mau buka ini. Order aja. Iya, ini gue mau order. Ya, jadi gitu dulu. Oke, thank you ya yang ini. Ya semua ya.